Silakan memperkenalkan diri, nama kalian, kelas, usia. Nama saya Grace, usia 9 tahun, kelas 3. Kalau di OCM aku kelas Rawung. Saya Adiratna, umur 8 tahun, kelas 2 SD. Kalau di OCM saya kelas Tepung. Kalau ini namanya Oi, kelas TK. Adiknya Niko. Belum Kepengen ikut wawancara. Nama saya Nicholas. Saya kelas 3, umur 8. Namaku Fatih dan umurku 7, kelasku 1 dan aku kelas Rawung. Nama saya Karin, kelas 4, umur 8. Kalau di Omah Cangkem saya kelas Tepung. Nama saya Andi Dita, umur saya 10 tahun. Kalau di OCM saya kelas Tepung. Adik Fatih ikut bergabung di Omah Cangkem ini kurang lebih baru 1 tahun. Di tahun 2022 bergabung ke Omah Cangkem. Sebenarnya sejak dalam kandungan sudah sering tak ajak ke sini ya, anak saya. Resminya ya sekitar tahun 2017. Kalau aku seneng sih. Kalau aku seneng dan banyak temen, enak banget itunya. Perasaannya. Pak Niko kenapa kok senang? Karena ya seru aja gitu. Biasanya kalau latihan itu kayak kalau latihan istirahat, tapi waktu istirahat biasanya boleh main gamelan. Iya. Senangnya itu karena ya kayak bebas gitu aja, enggak. Kalau aku sih senang banyak teman sama bisa main gamelan juga. Buat saya metode yang diterapkan di sini itu saya yakin mungkin berbeda dengan metode konvensional pada umumnya gitu ya. Tetapi yang saya lihat hasilnya aja bahwa anak saya itu senang sekali bermain, belajar di tempat ini, enjoy banget. Bahkan apa yang saya tidak menyangka adalah musik gamelan itu saya pikir itu tidak menarik minat buat anak-anak zaman sekarang, tetapi di sini, di tempat ini tuh bisa dikemas sedemikian rupa dengan metode Merdeka Belajar itu, sehingga di sini itu tuh tidak merasa seperti belajar, tetapi merasa seperti bermain. Tetapi ilmunya itu tuh didapatkan, dan juga nilai-nilai kearifan tradisional yang melekat pada musik gamelan itu juga pelan-pelan itu kemudian bisa ditanamkan, bisa diresapi oleh anak saya khususnya, dan saya yakin juga anak-anak yang lain di tempat ini. Saya sangat mendukung sekali metode pembelajaran di sini. Ini bisa mengajarkan anak-anak untuk bertoleransi dengan temannya, bisa untuk menanamkan anak untuk melestarikan budaya sesuai dengan visi dan misi dari pelajar Pancasila, yaitu salah satunya berbudaya. Selain itu juga berakhlak mulia, cerdas, bernalar kritis, sehingga anak-anak di sini bisa berkreasi dengan senang, dengan nyaman. Kalau saya terus terang waktu awal pertama ketemu dengan Bapak Pardiman, saya sangat apresiasi dengan beliau karena beliau sungguh sangat tulus, terlihat sangat tulus untuk mengajari anak-anak
mendidik anak-anak, dan tidak hanya tentang gamelan, tentang menari, tapi juga nilai-nilai budaya Jawa itu sendiri. Dan kalau saya sih sangat-sangat setuju dengan beliau. Di sini anak-anak memang benar-benar diajak enjoy, happy, tapi tetap belajar begitu. Jadi mereka tuh merasa tidak terpaksa dan bahagia sekali ketika datang ke sini. Jujur anak-anak kita juga seneng banget buat kesini. Kalau bangun tiap pagi aja udah pengennya kesini. Setelah bergabung di Omah Cangkem, untuk perubahan sikap dari adik Fatih itu sangat drastis, terutama untuk kepercayaan dirinya. Adik itu lebih berani untuk tampil, untuk nari, untuk main gendang, untuk di atas panggung dilihat ribuan orang, ribuan mata yang memang tertuju. Tadinya nggak berani, tadinya gemeteran, tadinya demam panggung. Sekarang kalau kemana-mana malah disuruh turun panggung malah jadi susah. Sangat-sangat merasakan sejak bergabung di sini, Dita bertambah kepercayaannya, kepercayaan dirinya, tambah pede, tambah senang, tambah riang. Dia selalu di rumah itu selalu mengulang apa yang diberikan, materi yang diberikan oleh Pak Pardiman, selalu ceria lah di rumah. Menurut kalian Pak Pardiman itu galak ya? Enggak ramah, dia tuh baik dan Nggak galak, 1% pun nggak ada galak, adanya dan 0%. dia tuh sukanya tuh apa itu nama, dia tuh lucu dan suka dagel. Bener, dagel apa? Pardiman tuh baik hati. Kalau Pak Pardiman tuh baik, terus ngajarin murid-muridnya. Pak Pardiman tuh orangnya kayak sabar, ya kalau ada yang salah, gamelnya itu langsung diajarin. Kalau aku sama kayak Karin. Yang jelas ketika saya dengar nama beliau, kemudian saya cari di Google, itu beritanya ada di mana-mana, prestasinya luar biasa, bahkan dibilang maestro lah. Kita mau cari informasi tentang beliau itu sangat-sangat banyak sekali. Tetapi ketika bertemu beliau itu sangat low profile, lalu tulus banget orangnya. Kemudian beliau juga murah senyum, sabar sekali. Menurut saya beliau itu seorang panutan dan guru yang baik sekali untuk anak-anak. Yang saya salut itu selama ini saya belum pernah dengar beliau marah atau ada nada keras kepada anak-anak. Itu menurut saya hebat sekali, karena yang dihadapi itu kan anak-anak yang macam-macam ya, dan usianya juga masih kecil-kecil. Ya itu mungkin salah satu yang saya salut sama Pak Pardiman. Buat saya itu Pak Pardiman itu pribadi yang luar biasa. Saya mengenal beliau ini memang belum lama, tetapi saya melihat karya-karyanya beliau lewat YouTube itu, dan buat saya apa yang beliau kerjakan di tempat ini itu luar biasa sekali. Bersama dengan Bu Rusti itu saya susah membayangkan di zaman sekarang itu tuh ada ada seseorang yang punya hasrat untuk mendidik itu tuh sebesar itu, sampai kemudian membuat Omah Cangkem ini seperti sekarang ini, dengan saya to the point aja, tidak memungut bayaran begitu. Itu buat saya sesuatu yang langka di zaman sekarang. Menurut saya Bapak Pardiman Djojonegoro adalah seorang seniman yang luar biasa. Seorang seniman yang bisa merangkul anak-anak supaya anak-anak itu bisa senang dengan gamelan, bisa ikut melestarikan budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa ini. Saya sangat merasa nyaman. Bagi kami satu keluarga itu, Omah Cangkem adalah rumah kedua kami, seperti keluarga. Jadi kami selalu menyarankan apabila ada anak-anak yang tertarik dengan budaya Jawa, gamelan dan segala macam, ayo datang aja ke Rumah Cangkem gitu, karena memang Pak Pardiman dan Ibu Rusti itu sangat welcome sekali untuk mengajari anak-anak. Omah Cangkem luar biasa lah. Semoga Pak Pardiman dan Bu Rusti itu selalu
semangat, diberikan kesehatan, dan makin maju omah cangkemnya. Pangga kesing atur ngangkoro